Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 atas nama Makfiratun Nafis dan rekan saya Aulida Zahara. Kami dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kami dari unit 2 semester 5 dengan dosen pengampu Ibu Lina Sundana, MPD. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia dengan judul materi kalimat. Tahukah teman-teman, kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar itu mengandung unsur-unsur tersendiri. Apa saja unsur-unsur kalimat? Unsur-unsur kalimat adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek adalah bagian klausa yang menandai mengenai hal yang hendak dibicarakan. Apa itu predikat? Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang hendak diucapkan dan biasanya terletak setelah subjek. Apakah itu objek? Objek merupakan korban yang dipengaruhi oleh perbuatan subjek. Apa itu pelengkap? Pelengkap adalah unsur kalimat yang diletakkan di sebelah objek atau diletakkan di sebelah kalimat. Contohnya seperti apa? Contoh kalimat yang mengandung unsur-unsur SPOK adalah, contohnya, Ani membantu ibu di dapur. Maka, Ani adalah sebagai subjek ataupun pekerja dan orang yang melakukan perbuatan. Membantu termasuk ke dalam predikat karena dia adalah kalimat yang menandai apa yang hendak diucapkan dan biasanya diletakkan setelah subjek, dan dia biasanya berbentuk kata kerja. Ibu sebagai objek ataupun orang yang dibantu, sedangkan di dapur itu termasuk ke dalam keterangan tempat. Contoh yang kedua, dia menulis surat di kamar. Dia ini adalah sebagai subjek, menulis sebagai predikat, dan apa yang dia tulis? Surat. Maka surat itu sebagai objek. Yang terakhir adalah di kamar sebagai keterangan tempat ataupun pelengkap. Yang ketiga, ibu sedang berbelanja ke supermarket. Ibu sebagai subjek, berbelanja sebagai predikat, dan ke supermarket merupakan keterangan tempat. Pada kalimat terakhir ini tidak ada objeknya. Baik, kira-kira sudah paham belum? Pembahasan selanjutnya mengenai kalimat tunggal, kalimat majmu', dan kalimat efektif akan dijelaskan oleh rekan saya Aulida Zahara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aulida Zahara akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nafis, yaitu mengenai kalimat tunggal dan kalimat majmu'. Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat satu predikat dengan perkataan lain, yaitu kalimat tunggal hanya terdiri atas satu pola atau satu klausa. Kalimat majmu' yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat dua predikat atau lebih. Selanjutnya, setiap kalimat majmu' itu mempunyai konjungsi yang berbeda, sehingga penggunaan konjungsi yang berbeda tersebut akan membedakan jenis kalimat majmu' itu sendiri. Jenis-jenis kalimat majmu' itu ada 3. Yang pertama, kalimat majmu' setara, yang mana penggabungan dua kalimat atau lebih yang memiliki kedudukan yang sejajar atau sederajat. Nah,
penanda kalimat majemuk itu setara ini yaitu ada dan, serta, atau, melainkan, sedangkan, tetapi, lalu, lantas, kemudian, dan bahkan. Yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat, yaitu penggabungan dua kalimat tunggal atau lebih yang memiliki kedudukan yang berbeda. Nah, di sini terdapat dua di dalam kalimat majemuk bertingkat, yaitu ada induk kalimat dan anak kalimat. Nah, yang membedakan di antara keduanya yaitu induk kalimat terdapat kemandirian sebagai kalimat tunggal, memiliki konjungsi dan urutan. Sedangkan pada anak kalimat itu terdapat keterangan yang berhubungan dengan waktu, yang berhubungan dengan syarat, yang berhubungan dengan tujuan, yang berhubungan dengan konsesif atau perlawanan, yang berhubungan dengan perbandingan, yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ada majemuk campuran. Majemuk campuran ini adalah penggabungan dua kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat, yang artinya konjungsi penanda majemuk setara dan majemuk bertingkat itu sendiri. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir mengenai kalimat efektif. Dalam berkomunikasi dengan orang lain tentu harus selalu menggunakan kalimat yang ada perantara untuk mengungkapkan gagasan perkataan yang dimaksud oleh orang-orang tersebut ya. Nah, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan kalimat efektif, yaitu kalimat yang dapat menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang dimaksud, yaitu yang berkaitan atau Spinoza mengatakan bahwa kalimat efektif ini ialah kalimat yang mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca itu lebih mudah memahami pikiran tersebut, lebih memahami apa yang disampaikan dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti yang dimaksudkan oleh pembicara. Itu yang disebut dengan kalimat efektif. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif ini terdapat suatu gagasan yang memiliki ciri-ciri subjek dan predikat yang jelas. Kemudian tidak terdapat subjek ganda, kata penghubung intra kalimat pada kalimat tunggal. Kemudian predikat kalimat tidak didahului dengan kata yang. Koherensi atau perpaduan. Selanjutnya yang kedua yaitu keparalelan atau kesejajaran dalam kalimat atau kata yang terdapat dalam kalimat efektif tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kehematan. Nah, di dalam upaya kehematan ini tentu kita harus dapat melakukan cara menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian superordinat pada homonimi kata. Nah, yang ketiga, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Yang terakhir yaitu kelogisan. Tentu dalam suatu kalimat tidak hanya menuntut struktur gramatikal dan pemakaian tanda baca atau kata dan prasa yang benar, tetapi juga menuntut atau makna yang dapat diterima oleh akal sehat. Intinya, apa yang disampaikan oleh orang tersebut kita dapat memahami apa yang mereka maksud gitu. Dengan seperti itu, yaitu dengan kelogisan atau struktur gramatikal, kita menuntut makna yang dapat diterima oleh akal sehat sesuai dengan kalimat yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Oke, mungkin hanya ini materi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.